Oke teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat orderan rakitan PC yang lumayan budget ya teman-teman. Jadi ini kebetulan pembelinya atau usernya dengan Ko Steven. Ya terima kasih banyak ya Ko Steven. Sebelumnya Ko Steven ini udah pernah beli PC di kami. Tapi waktu itu mungkin beberapa bulan yang lewat ya, sekitar sebulan yang lalu mungkin. Nah tapi waktu itu kebetulan Ko Steven belinya itu dengan budget yang sangat-sangat terbatas. Jadi karena kebutuhannya kan hanya untuk main Dota 2. Responnya nggak gitu bagus gitu. Jadi karena waktu itu memang cuma pakai Intel Gen 2. Kalau nggak salah budgetnya cuma sekitar 3-4 juta. Oke, jadi selanjutnya Ko Steven ini beli rakitan PC yang budgetnya katanya 89 juta. Pakai i5 12400F dan juga 3050. Tapi pada akhirnya diturunin sih. Jadi GTX 1650 dari Inno3D dan akhirnya budgetnya itu sekitar 7 jutaan. Tapi ya nggak masalah karena ini kan gamenya cuma game Dota 2. Jadi ya Dota 2 termasuk game ringan lah gitu. Kalau yang kemarin itu Intel i7 Gen 2, Gen 3 saya rasa sih kalau teman-teman yang mau ngerakit PC, kalau punya budget yang cukup minim gitu, saran saya sih mungkin pakai AMD Ryzen yang 4600G atau 5600G gitu. Jadi tanpa graphic card atau tanpa VGA discrete. Jadi kedepannya kalau teman-teman udah punya budget lebih, ya kita tinggal tambahkan graphic card aja. Kalau yang itu mungkin sekitar 4-5 juta udah bisa gitu. Tapi memang performa gamingnya pasti kalah gitu sama discrete graphic card yang kayak contoh yang ini 1650. Karena dari sisi harga kan juga jauh beda gitu. Karena ini kan total rakitannya itu sekitar 7.500.000. Kalau yang itu kan cuma sekitar 4 juta, 5 juta gitu. Oke, jadi teman-teman semoga dipahami dan dimengerti ya. Karena memang ujung-ujungnya masalahnya di budget gitu. Karena kalau punya budget agak minim, kalau bisa saran dari saya memang tabung aja lagi, agak diundur waktu perakitannya gitu. Daripada kalau dipaksakan dengan budget yang minim, hasilnya juga nggak akan maksimal. Teman-teman setelah beli nanti mungkin ya ngerasa kurang, ngerasa mungkin nyesel gitu. Ya akhirnya beli PC baru lagi gitu. Ya kira-kira gitulah singkatnya teman-teman. Jadi prosesornya menggunakan Intel Core i5 12400F dan juga motherboardnya Asus Prime H610MR D4 dan juga RAM-nya dari tim Elite Plus DDR4 yang 2x8GB, 16GB, 3200 dan juga VGA-nya itu dari Inno3D ya teman-teman. Jadi Inno3D merupakan salah satu brand yang sebenarnya brand second tier sih, tapi kualitasnya cukup baik gitu. Selama ini kami jual udah mungkin ratusan ya, nggak ada masalah sama sekali gitu. Adapun masalah itu tapi bukan masalah di core-nya. Kemarin masalahnya satu biji itu salah di HDMI atau DisplayPort gitu ya. Tapi dari ratusan cuma satu yang bermasalah itu kan termasuk oke gitu. Dan proses RMA-nya atau warantinya dari Inno3D ini sangat cepat karena saat ini distributor yang megang itu kebetulan dengan Sinex Metrodata. Jadi respon mereka itu sangat cepat dan ada tersebar di beberapa kota lah. Contoh misalkan kalau kami di Medan, ya mereka ada juga di Medan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di kami tapi teman-teman berada di daerah Jawa, ya bisa juga ngeklaim sama Sinex Metrodata yang di daerah Jawa sana gitu. Oke teman-teman, jadi itu mengenai VGA GTX 1650 dari Inno3D. Harganya juga nggak mahal. Nanti saya rincikan lah di list di layar teman-teman total rincian rakitannya dan juga NVMe-nya menggunakan tim MP33 yang 512GB. PSU-nya ya Aerocool 550 watt dan juga casing Paradox Gaming Taiga. Oke, nanti setelah ini akan kita coba sama-sama stress test CPU atau prosesor menggunakan Cinebench R23 seperti biasa ya. Dan juga yang kedua nanti mungkin kita akan stress test si VGA atau GPU menggunakan 3D Mark Time Spy. Dan yang terakhir kita akan coba bersama-sama bermain game, beberapa game AAA lah teman-teman. Jadi mungkin salah satunya Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, mungkin ada beberapa game lagi tapi kalau waktunya sempet ya gitu. Karena kebetulan Ko Steven atau user atau pembelinya ini akan datang sekitar pukul 11-an gitu. Tapi sekarang ini udah jam 10-an. Oke teman-teman, disimak terus ya videonya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita udah di layar. Teman-teman nanti bisa ngeliat, nanti saya share juga di videonya. Jadi game pertama yang akan kita coba itu Ratchet & Clank Rift Apart. Jadi game ini termasuk salah satu game yang sangat demanding dari sisi RAM. Karena di video-video saya sebelumnya kita udah pernah ngetes Ratchet & Clank. Jadi pada saat bermain game itu RAM yang dipakai cuma bermain game aja nih, cuma main game itu udah 16GB. Jadi kebetulan PC ini pakai RAM yang cuma 16GB. Kita akan tes sama-sama apakah performanya cukup oke gitu. Jadi sebelumnya pasti kita setting dulu layar kita. Kalau bisa teman-teman pastiin waktu teman-teman beli PC itu kan kita nggak bisa pasangin di rumah, apalagi buat teman-teman yang berada di luar daerah Medan gitu. Kalau yang sesama Medan ya nggak masalah karena nanti abang kurir kami atau yang nganter itu bakal bisa settingkan gitu. Tapi kalau berada di luar daerah ya harus bisa setting sendiri lah gitu. Karena sebenarnya settingan ini nggak susah, tapi kita pastikan. Contohnya ini teman-teman bisa ngeliat
refresh rate-nya nggak naik, itu cuma 30 Hz. Jadi bayangin kalau monitor teman-teman yang teman-teman beli itu 144 Hz atau 165 Hz atau bahkan di atasnya, tapi settingannya itu cuma 30 Hz atau 60 Hz, ya sayang kan gitu. Jadi nggak bisa kita nikmatin apa fitur sebenarnya gitu. Oke, jadi sebelumnya kita naikin dulu ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cara sih. Cara naikannya yang satu lagi mungkin teman-teman bisa dari ini, NVIDIA Control Panel. Tapi kadang-kadang kalau untuk refresh rate yang tinggi, NVIDIA Control Panel nggak langsung muncul dia. Jadi teman-teman harus kayak dari Windows dulu, kayak yang seperti tadi saya settingkan gitu. Oke, jadi sebelumnya kita setting. Nah, ini biasakan kalau bisa, apalagi game-game AAA ya, dan juga game FPS gitu. Kalau bisa phishing kita matiin sih, karena vertical phishing itu, vertical sync adalah teknologi yang mungkin di zamannya gitu. Jadi itu nggak ada masalah ketika frame rate-nya stabil, tapi ketika frame rate-nya turun, itu yang bakal jadi masalah, stuttering atau nge-lag gitu. Itulah kira-kira teman. Jadi oke, kita langsung mulai aja. Oke, teknologi upscalingnya karena ini bukan NVIDIA RTX, ini cuma GTX 1650. Jadi kita manfaatkan upscaling metode dari AMD FSR. Jadi ya itulah kemenangannya AMD untuk teknologi upscalingnya. Oke, jadi yang pertama kali kita coba itu resolusi 1920 x 1080 atau singkatnya Full HD ya teman-teman. Graphic setting kita coba high aja dulu, jangan very high seperti yang video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat di in-game FPS yang kita dapetin ya cuma 30 karena memang 1650 agak struggling lah, agak berjuang dia kalau untuk game-game terbaru Ratchet & Clank Rift Apart. Tapi sebenarnya ya kalau bagi saya memang sebagai PC gamer di bawah 60 itu sih agak kurang ya. Oke teman-teman, bisa terlihat ya nanti di layar itu RAM yang kita gunakan itu udah 14 GB. Sampai sekarang sih nggak ada masalah walaupun dia pakai udah 14 GB. Tapi memang sebaiknya kalau teman-teman nge-game sambil streaming pakai OBS atau OBS, kalau bisa RAM-nya itu 32 GB biar jauh lebih lega lah. Dan nantinya kan misalkan teman-teman PC-nya itu kan mungkin bukan untuk hanya dimainkan untuk game gitu. Jadi mungkin bisa sambil ngedit video, ya jauh lebih lega lah. Kalau ngedit video juga mungkin di video saya sebelumnya teman-teman bisa ngelihat nanti sebenarnya 16 GB itu nggak cukup untuk kita pakai aplikasi Adobe Premiere Pro. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p ya, atau QHD atau 2K. 2560 x 1440. Oke, grafik settingnya tetap high sama. Tapi kayaknya ini nge-lag ini teman-teman. Masih di menu aja dia udah terasa nih. FPS-nya aduh hancur. 20, 21 ya. GTX 1650 ya. Ada duit, ada barang. Jadi kalau teman-teman mau ngerakit PC untuk game-game yang lebih baru, khususnya game-game AAA, kalau bisa saran saya minimal RTX 3050 ya. Setidaknya kita udah di RTX lah. Ini memang nggak nge-lag, tapi udah terasa FPS yang 18 itu udah berat gitu teman-teman. Kebetulan Coach Stephen ini hanya untuk bermain game Dota 2. Jadi kalau Dota 2 udah cukup lah gitu. Oke, selanjutnya kita coba settingan yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman. 3840 x 2160. FPS-nya ini tinggal 3 teman-teman. Ntar yang ngeklik aja susah. Cuma 5 FPS. Ya ini udah nggak playable lagi lah. Oke teman-teman, jadi kita sudahin dulu untuk game Ratchet & Clank karena memang 1650 bukan diperuntukkan untuk resolusi 4K. Naik, tapi waktu ngegame ya nggak enak lah. Oke teman-teman, Ghost of Tsushima. Jadi kita bisa lihat di sini seperti biasa. Sebelumnya kita setting dulu vertical sync atau phishing kita matiin ya teman-teman. Dan teknologi upscalingnya nanti mungkin menggunakan AMD FSR. Oke teman-teman, sebelumnya kita setting AMD FSR dan juga resolusinya 1080p dulu dan juga grafiknya medium ya, karena ya seperti tadi lah kayaknya nggak akan bisa gitu kalau kita pakai settingan yang high atau very high. Oke teman-teman, kita sudah di in-game. Terlihat FPS yang kita dapetin 30-an. Sebenarnya kalau di PC sih nggak bagus ya, tapi kalau untuk beberapa konsol gamer 30-an itu ya nggak ada masalah. Karena memang dari dulu kita main PS4 juga di beberapa game AAA, FPS-nya bahkan kadang-kadang drop di bawah 30 gitu. Jadi ya terlihat ya, kadang-kadang drop 20-an. Jadi total daya yang digunakan itu untuk VGA sekitar 70-an watt.
dan juga untuk si CPU atau prosesor sekitar 20-an atau 30 watt gitu. Jadi total dayanya itu sekitar 100 watt lah teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p. Kita apply dulu. Oke, FPS-nya juga nggak jauh beda sih di 1440p, sekitar 20-an gitu, 25, 22. Ya hampir sama dengan FPS yang dihasilkan dari PS4. Oke, teman-teman, jadi itulah gambarannya ketika kita bermain game AAA di PC menggunakan Intel Core i5-12400F dan juga VGA-nya GTX 1650. Untuk teman-teman yang ngerakit PC yang mungkin dengan VGA yang lebih tinggi lagi, i5-12400F sih nggak ada masalah. Kami pernah coba sampai RTX 4070 kalau nggak salah. Waktu itu si prosesornya juga masih belum bottleneck gitu. Tapi waktu itu si prosesor atau CPU-nya itu menggunakan liquid cooler dari mungkin kemarin Cooler Master ya. Jadi daya yang dihasilkan dari prosesornya itu jauh lebih adem gitu. Jadi dia bisa maintain clock yang lebih tinggi. Jadi ya artinya CPU-nya jalan jauh lebih cepat daripada kalau kita cuma pakai stock cooler ini. Ya, gitulah teman-teman. Jadi pentingnya liquid cooler untuk sekarang ini itu. Atau mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk pakai heatsink fan yang model tower dari beberapa brand lah. Contoh kalau misalkan kami sih sering pakai Cooler Master atau PC Cooler itu. Jadi biar performanya jauh lebih baik lagi, dan selain itu ya temperaturnya juga jauh lebih adem. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat kotak-kotaknya semua di sini. Jadi banyak yang nanya ke saya atau ke kami, "Bang, kotak-kotaknya bakal dikirim nggak?" gitu. Ya, kotak-kotaknya nanti kami kirim sekalian gitu. Justru malah kami saranin kotak-kotak ini semua kalian simpen untuk kedepannya, misalkan ada RMA atau ada garansi atau mau dijual kembali lah part atau komponennya. Jadi kan kalau ada kotak-kotak jauh lebih aman dan jauh lebih tinggi mungkin harganya dan jauh lebih lengkap kan gitu. Jadi karena sama kami juga mau ngapain kan kotak-kotak ini, makin penuh nanti toko kami gitu. Ya kira-kira itulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering nanya, semoga dipahami dan dimengerti. Oke, jadi PC-nya ini udah selesai. Nanti akan kita coba Cinebench R23, tapi mungkin off screen lah ya, karena udah nggak sempet lagi waktunya mungkin. Oke, jadi PC-nya nanti, kebetulan nanti mungkin usernya akan atau pembelinya akan datang ke toko untuk menjemput PC-nya itu. Kebetulan usernya dengan Ko Stephen sesama Medan. Oke, teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami, Jalan Pajang, nomor 8B Medan, daerah Tamrin, Simpang Sutrisno. Atau boleh WhatsApp kami dulu di 081 1618 1628 buat teman-teman yang berada di luar daerah Medan. Kami siap kirim-kirim ke seluruh Indonesia ya teman-teman, tapi dengan syarat graphic card atau si VGA wajib kita lepas, dan akan kami videokan atau kami kirimkan video melalui WhatsApp cara atau tutorial pemasangan VGA-nya. Itu nggak sulit kok teman-teman. Yang penting hati-hati aja masangnya dan ikutin guideline dari kami, atau teman-teman bisa nyari di YouTube sendiri lah itunya caranya gitu. Ya teman-teman, oke. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp atau @mijcom. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat rakitan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.